Shalom, selamat petang bagi kita semua yang ada di ruangan Zoom ini. Hari ini Gereja Tintapon yang in charge untuk kebaktian, jadi saya yang akan pimpin kita dalam ruangan puji-pujian. Saya percaya kita semua sudah ready untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti. Oleh itu, mari kita mulakan kebaktian kita. Kita nyanyi lagu dari LPMI nomor 56, Besar Setiamu. Mari kita teruskan memuji nama Tuhan. Kita nyanyi LPMI nomor 188, Kalau Serta Tuhan. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey.
our toil he doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Terima kasih. Seterusnya LPMI nomor 203. Tuhan pimpin sepanjang jalan. Terima kasih semua.
Pada masa ini saya akan serahkan kepada pemimpin acara. Oke, halo, selamat petang kepada kita semua. Terima kasih Toyo sebab sudah pimpin lagu puji-pujian. Selamat petang dan selamat pertengahan minggu kepada kita semua. Sebelum kita nyanyi lagu pembuka, saya mau kasih kenal dulu kita sama petugas-petugas kita malam ini. Yang tadi tuh yang pimpin lagu pujian, nama dia si Vanessa Daim. Lepas tu lagu istimewa pula akan kena sampai oleh si Lovely, nama dia si Lovely Ip Solitin, dan yang akan bagi pelajaran sama kita ni malam si Adrian McLean gitu. Dan tidak lupa juga diri saya sendiri, Estevela Bim, dan kami semua dari gereja SDA Tintapon. Jadi pada malam sekarang, mari kita nyanyi lagu pembuka kita yang bertajuk I Will Go. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Oke, mari kita semua berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Father in heaven, thank you for gathering us here, Father, for the midweek worship, and thank you for always be with us, and thank you for also protecting us from this virus and also any harm and danger that the world gives us to us. As you know that the virus has given us a lot of hardship, and the virus also changed our daily lifestyle. But we all know that you are there, be with us, and also that you are always be faithful to us and always be with us in any kind of situation. And Father, also I want to pray for all of us as we are listening to your word later. Please be with us and grant us your wisdom and knowledge so that we can gain knowledge from the Bible and we can learn more about you. And thank you for always be with us, and I surrender all this into your hands in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Kau Bapa
segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa titisan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua pengambil bahagia. Terima kasih kepada lagu Silver Lovely tadi. Saya dipahamkan si Bella dia tidak dapat masuk sekarang. Disebabkan mungkin masalah lain yang ada pada masa sekarang. Jadi kita akan teruskan sahaja. Oke, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada yang telah menyediakan pelajaran kita pada hari ini, yaitu Saudara Adrian yang telah memimpin doa pada doa pembuka tadi, dan sebagai makluman ataupun pengetahuan kita, Adrian dia ada di Johor sekarang dan dia bersekolah di Universiti Teknologi Malaysia. Jadi terima kasih dia sempat memberikan video kepada saya sebab takut-takut dia tidak sempat untuk memberikan pelajaran sebab tugasan. Terima kasih dia sempat juga bersama dengan kita. Jadi pada masa ini saya akan share pelajaran yang telah dia sediakan. Selamat petang dan selamat tengah minggu kepada semua. Dan sebelum saya memulakan renungan saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Adrian, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Cikgu Solitin yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat renungan ini. Dan tajuk renungan saya pada hari ini adalah andalkanlah Tuhan di mana saja kamu berada. Dan apabila kita mendengarkan tajuk andalkanlah Tuhan di mana saja kita berada, adakah kita mempunyai rasa ataupun perasaan, keyakinan ataupun jaminan? Seperti kita tahu bahwa Yesus selalu mendekati kita dan selalu di hati kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita apapun keadaan yang kita hadapi sekarang. Dan mengikut pemerhatian saya ataupun saya sendiri punya pemerhatian, termasuklah saya juga, saya ini selalu cari Yesus semasa sedih saja. Macam saya memerlukan teman ataupun kawan untuk meluahkan perasaan ataupun mengeluarkan keluhan hati. Tapi adakah kita pernah bertanyakan soalan ini? Apakah kita buat kalau kita gembira ataupun kita rasa macam kita happy, kita tenang, kita senang kan? Adakah kita cari Yesus pada masa itu untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Dia yang Dia telah menjaga kita dan Dia telah di sisi kita di sepanjang masa kehidupan harian kita? Jadi ini adalah satu soalan yang sangat penting kita renungi, sebab kita juga perlu berterima kasih kepada Yesus karena Dia telah menjaga dan membimbing kita dalam kehidupan harian kita. Jadi di sini saya ada testimoni yang pendek. Masa saya tingkatan 1 ataupun lebih awal pada masa itu, saya mempunyai masalah yang seperti saya percaya bahwa segala pencapaian ataupun segala keputusan yang saya ada ini,
saya dapat melalui usaha saya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan Tuhan yang telah membimbing saya dalam bidang akademik saya ataupun dalam bidang pembelajaran saya. Contohnya, macam hari peperiksaan pada tingkatan 1 hari itu, biasalah kamu tahu kalau di suasana dewan periksaan itu semua orang senyap saja. Sampailah cikgu suruh, oke, kamu boleh buka kertas pemeriksaan kamu sekarang. Jadi kamu pun nampak banyak kawan-kawan kamu yang dia cepat-cepat tulis itu jawaban. Lepas tu pada masa itu saya doa itu tak terlintas pun dalam kepala saya, sebab saya macam cenderung kepada kawan saya yang tengah menulis jawapan. Jadi saya pun rasa macam, oh, buang masalah macam ni, saya tulis jawapan teruslah. Jadi saya pun buka itu kertas pemeriksaan dan saya terus jawab. Lepas tu pada masa itu saya rasa macam saya yakin saya dapat keputusan yang bagus, sebab saya sudah membuat persiapan ataupun sudah ulang kaji lah orang katakan kan. Saya pun tidak berdoa sebab masa itu saya rasa, oh, saya yakin dengan diri saya saja. Lepas tu apabila itu keputusan keluarkan, saya rasa macam down lah, orang katakan, macam sedih sikit, sebab apa yang saya jangkakan itu keputusan dia tidak memuaskan. Macam saya target ini keputusan, tapi saya dapat rendah lagi itu markah. Lepas tu saya pun fikir, kenapa saya tidak dapat keputusan yang saya mau, sedangkan saya sudah berusaha puas-puas yang ataupun sudah betul-betul pergi ulang kaji. Jadi apa yang silap di sini? Lepas tu saya pun mempunyai persoalan itu sampailah saya bawa ke tingkatan 3 pada masa itu. Pada masa itu saya ada PT3. Lepas tu tak silap saya pada masa itu saya sedang menyiapkan tugasan saya di gereja tu untuk share kan di mana tu, sekolah remaja. Lepas tu saya terlintas ini satu Alkitab ni di Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi saya pun fikir-fikir, saya pun renungkanlah ini ayat. Semua perkara saya dapat lakukan melakukan kekuatan Tuhan yang diberikan kepada saya. Jadi masa itu pun saya pun terasa, saya pun cuba untuk refresh ataupun membuat sesuatu azam yang saya perlu mengandalkan Tuhan lebih banyak lagi. Lepas tu usaha ini saya bawa sampai ke tingkatan 5. Jadi pada masa itu saya pun mula matang sudah. Setiap perkara yang saya buat pada masa itu, kira-kira lah keputusan saya apa, saya punya bidang pembelajaran, saya punya ulang kaji, semua itu saya arahkan kepada Tuhan. Dan saya pun juga membuat ulang kaji pada masa itu tanpa penolongan Tuhan. Jadi saya pun rasa macam ada peningkatan pada masa itu, sangat banyak peningkatan dia. Dan hari itu juga saya mendapat tahu bahwa kita perlu biarkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita dan tidak mengandalkan diri sendiri, sebab kita ni lemah kan. Lepas tu ada lagi satu ayat Alkitab yang memberi konfirmasikan kepada saya, yaitu di mana perkataan itu berbunyi Immanuel, yang bermaksud
Allah menyertai kita. Dan di sini ada satu ayat yang saya ingin share, yaitu Matius 28 ayat 20, dan berbunyi seperti demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di sini kita diberikan satu jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan saya juga ingin berkongsi 2 poin di sini. Yang pertama adalah karena Tuhan menyertai, kita tidak perlu khawatir dengan hari depan kita. Dan seperti yang tertulis di dalam Alkitab di Wahyu 21 ayat 6 yang berbunyi, akulah Alfa dan Omega, akulah yang terawal dan yang terakhir. Di sini kita juga diberikan konfirmasi sekali lagi yang bahwa Tuhan adalah yang terawal dan Dia adalah yang terakhir. Maksudnya kita tidak perlu khawatir lagi dengan kita punya masa depan dan seterusnya. Lepas tu, poin yang kedua adalah Tuhan itu bersama kita selalu. Jalanilah hidup kita dengan penuh semangat. Dan kita tahu bahwa semua perkara yang kita lakukan dan semua perkara yang kita telah jalankan semua adalah diaturkan oleh Tuhan, kerana semua perkara ini ada di dalam tangan Tuhan dan kita tidak perlu khawatir lagi. Dan kita mempunyai satu penyelamat yang begitu setia dan begitu sayang akan umat Dia. Jadi kita perlulah mempunyai perasaan ataupun satu jaminan yang tinggi, yaitu kita tidak perlu khawatir dengan segala apa pun jua kerana Tuhan selalu bersama kita. Dan sebagai konklusi di sini, pada masa itu juga saya juga belajar dalam satu ayat ini yang dalam Matius 19 ayat 26 dan berbunyi seperti ini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi di sini menyatakan atau memberitahu kita bahwa kita memang tidak boleh buat semua, ataupun ada sekadar perkara yang kita tidak dapat buat, tapi melalui kekuatan Tuhan kita dapat buat. Jadi kita perlu belajar dalam mengandalkan Tuhan, karena saya percaya bahwa sumber hikmat-hikmat dari Tuhan ini diberikan saat kita berdoa dan meminta pertolongan daripadanya. Jadi sampai di sini sajalah renungan saya, dan jikalau saya ada memberikan maklumat yang kurang tepat, saya minta maaf dahulu. Dan ya, jadilah terang kepada dunia ini. Dan terima kasih. Terima kasih. Oke. Thank you, Adrian. Amin. Untuk pelajaran yang sangat-sangat bagus tadi. Sekarang, mari kita nyanyi lagu penutup kita dalam LPMI 60, Ku Nyanyi Cinta Yesus.
Oke, terima kasih kepada yang sudah mengambil bahagian. Jadi sekarang adalah sepatutnya doa kelompok. Jadi saya mau tanya dulu beberapa elder yang ada di sini. Elder Hermon, Larison, ingku kurat ya. Paparat ako doa Mia balik doa kebasanan. Karena aku senarai deh. Seperti senarai di pastor harus senarai. Atau tutupan apa nasar ako dato. Sana senarai ta ko. Aisyah nakai. Doa penutup na pangabali na. Penutup na pala. Boleh ko makitulong di Elder Herman deh. Berdoa. Berdoa. Bahkan atau berdoa kata na. Kinantama sambon dahay. Iya iknarihingan di pempasi. Okito dahay. Ompenrongo dahay. Sedikit masa sambil kepastian dahay. Tuhan, agayo ko todo na hedot atuang diti. Tumilahe bersama-sama. Alipeda min sodu hediti. Harot lebih sodu hilo johor. Piro-piro kekinianan bersama di tanganak-tanganak dahay mengandudot bahagian dat atuang diti. Iso kata dan bagi dahay na kita di pelayanan dialog. Terima kasih dah media sebab nak ada talenta, ada kumada tiki-tiki dialog. Dat pelayanan dialog dapat dihadapan dia. Ya Tuhan, menungkain hai berkat dot tiki dat kumada tiki-tiki dah di nagon apa ya hai. Kumada anggota-anggota dari Sumakit. Biar noh berkata itu buat takanan tinuman dialog supaya kami dialog kalingasan. Nung Sumakit dat rohani Kinuan dahay urapeyo do Roh Kudus mata do surga ya Tuhan. Supaya kohondom yo kasi komedia. Manta do beno gisaw na maranata. Ya Tuhan, harap pila-pila tahandaman dahay di keluarga dahay di Sumakit. Tapi na sa gilid hilat bakilong jalan di rawatan na kimo. Biar Tuhan do sa da perbatan do merawat do terus menahak do pemulihan kesehatan menukahan yang boleh dicampur tangan no eso mustahil sampai nunun apa keadaan di alami dahay. Ya Tuhan mengkuria semata do kelompok muli do jum detik menukahan hai malaikat no katang tiada hai ambian Roh Kudus no terus menerus memimpin dahay menukahan hai dari sino putut-putut kumanda kidahay sanan. Pasal hal itu doa diti, media melingaran di tanah Tuhan Yesus juru selamat itu sanan. Amin. Ya, asal nanti saya patah minggu minggu depan guys. Aisyah nakala minggu depan hari ini. Ya. Oke. Mula mau tidak suap kumpulan umum deh. Suapnya di mana ya? Belum na. Aman. Oke. Ako bigyan ka suti sedap-sedap tak ada gitu dalam plastik. Lagi Bah. Terima kasih kumadati. Senang tentuan. Senang kepada. Oke, gambar. Selamat malam. Selamat malam. Tenang Batuang. Selamat malam. Batuang. Oke, Sangka. Sangka ya. Mama kantin na ini. Hindi ko sente. Ano, kumalong muli na kampung na. Itari ko 7 minggu ya. Itu Domingo. Bukan jadi hak gereja lagi deh. Hari lagi kok. Ujung tahun mana? Ini ujung tahun. Asal nanti. Oke, Mrs. Boleh lah bah kita main 1, 2, 3 deh. Oke, terima kasih Dati. Masih kau. Kita ketambi sangka. Bye bye. 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 Oke, bye.